Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Faldi, NRP 202520063. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana memodelkan bangunan dengan menggunakan sistem dual system, yaitu frame dan juga menggunakan shear wall. Nah, di sini dapat kita lihat untuk soalnya, yaitu bangunan memiliki jumlah 8 lantai. Kemudian untuk konfigurasi strukturnya sebagai berikut. Nah, untuk data perencanaannya, fungsi bangunannya yaitu rumah sakit, untuk lokasinya ada di Padang. Untuk data tanahnya seperti ini. Untuk jarak antar kolom 6 meter, tinggi kolom 3,5 meter, dengan tebal plat 12 cm. Dan untuk tebal dinding geser, nanti akan kita rencanakan terlebih dahulu. Kemudian untuk dimensi balok dan kolom adalah sebagai berikut. Untuk mutu bahannya, baja dan juga beton. Ya, untuk bajanya 400 MPa, untuk tulangan geser bajanya nanti pakai 240, dan untuk betonnya menggunakan 25 MPa sesuai dengan NRP saya kayak berikut ini. Baik. Kemudian kita masuk ke pemodelan. Jadi yang pertama kita memodelkan yaitu membuat grid kolom. Yang pertama ini klik kanan lalu edit grid data, kemudian kita modify. Nah, untuk X grid data ini diisi untuk eh, sumbu grid arah X, yaitu tadi karena jarak antar kolomnya 6 meter, jadi 6 terus 12 terus kelipatan 6 sejumlah kolom di soal tadi. Dan untuk Y ini merupakan garis arah Y untuk gridnya, sama seperti arah X karena eh, ini simetris dengan jarak antar kolom 6 meter. Nah, untuk Z data ini yaitu merupakan eh, grid yang digunakan untuk elevasi tiap lantainya. Ini saya mengambil tiap elevasinya 3,5 meter. Tinggi 8 lantai didapatkan untuk paling tinggi yaitu 28 meter. Jika sudah kita oke, selanjutnya kita melakukan define material. Ini untuk material yang pertama ada material beton. Nah, untuk material beton menggunakan 25 MPa dengan rumus yaitu karena MPa itu sama dengan Newton milimeter. Sini kita tulis 25 dan 25. Kemudian untuk weight per unit atau berat jenisnya yang menggunakan satuan kilonewton itu 23,5 atau bisa diberatkan dengan 24 kilo. Kemudian yang pertama untuk bajanya menggunakan Fc 400 MPa. Ini untuk tulangan utamanya. Ini kita rubah ke Newton milimeter. Untuk MPa-nya 400 dan FU-nya 500. Untuk FY-nya kita kalikan 1,1. FUE-nya juga sama. Dan untuk modulus elastisitas baja yaitu 200.000 MPa. Untuk berat jenisnya ini 7,8 kilogram. Untuk tulangan geser kita gunakan mutu 240 MPa dengan spesifikasi sebagai berikut, sama seperti tadi, yaitu FE-nya kita ganti 240, F-nya 300, kemudian ini FE dikalikan 1,1, F-nya sama juga. Untuk modulus elastisitas dan juga berat jenis dari baja sama juga 200.000 untuk modulus elastisitas dan 7,8 untuk berat jenisnya. Setelah sudah didefinisikan untuk materialnya, kita lanjut ke definisi untuk section properties atau frame-nya. Yang pertama ini kita buat frame-nya yaitu balok dan kolom. Nah, untuk ukuran baloknya sesuai dengan soal tadi 50 kali 70 cm. Nah, di sini kita tulis balok 50 kali 70, kemudian
eh, tulis di sini untuk depth ini ketinggian, yaitu 0,7 karena satuan di sini menggunakan meter. Kemudian untuk weight-nya lebar 0,5. Untuk materialnya material beton 25 MPa, dan untuk material bajanya di sini concrete reinforcement. Untuk longitudinal bar menggunakan 400 MPa, dan untuk confinement bar 240 MPa. Oke, jika sudah oke. Oh iya, untuk kalau ini untuk concrete reinforcement-nya jangan lupa untuk pindah di beam ya, untuk desain tipenya. Kemudian untuk kolom sama seperti tadi, kita tulis kolom dengan dimensinya 80 kali 80, sini 0,8 0,8, untuk materialnya 25 MPa. Concrete reinforcement-nya sama untuk longitudinal sama confinement bar. Nah, untuk desain tipenya kita pilih yang kolom. Kemudian oke. Oke. Setelah itu kita lakukan define untuk rencana gempa yang akan dimasukkan di function. Kemudian response spectrum. Nah, karena ini tadi di soal lokasinya Padang, kita rencanakan dengan sesuai lokasinya. Untuk peraturannya kita menggunakan IBC 2012. Nah, kemudian ini kita isikan sesuai dengan hasil dari RSA Cipta Karya di lokasi Padang dengan tanah sedang. Nah, tanah sedang tadi didapatkan dari hasil data pengolahan, data boring log yang sudah dikerjakan. Dapatkan hasil tanahnya yaitu tanah sedang. Nah, kemudian kita masukkan SS S1, kemudian eh, long periodnya 20 detik. Ini disesuaikan dari hasil RSA Cipta Karya. Untuk set kelasnya D, yaitu tanah sedang. Kemudian oke. Oke, setelah itu kita masukkan beban-beban rencananya. Yang pertama load pattern. Nah, di sini ada dead, super impose dead, live roof, roof live, sama hingga static EG. Ini sesuai dengan eh, yang sudah ada di SNI. Nah, untuk tipenya disesuaikan juga pada lokasinya. Untuk self multiple-nya kita buat nol semua, kecuali date ini, karena ini nanti digunakan untuk mendapatkan output dari beban sendiri, eh, dari beban sendiri pemodelannya. Kemudian untuk static X sama Y ini menggunakan peraturan IPC 2012. Nah, untuk SS, S1 sama long periodnya juga disamakan seperti yang untuk define di function response spectrum tadi. Nah, untuk yang static X menggunakan X direction, kemudian yang static Y ini juga dirubah ke Y direction, dan untuk data ini sama seperti yang ada di response spectrum. Nah, untuk faktor ini juga didapatkan dari eh, respon model, respon spektrum yang sudah dihitung sesuai dengan tabel yang ada di SNI. Jadi untuk R ini respon modification, untuk omeganya ini 2,5, terus yang deflection amplification-nya ini 5,5, dan untuk I okupansinya 1. Nah, ini didapatkan di Excel untuk pembebanan. Nah, seperti ini untuk parameternya tadi I sama R. Ini modifikasi respon spektrum ada di SNI 1726 2019 pada tabel 12. Disesuaikan dengan eh, kategori risiko bangunan yang direncanakan. Oke, sudah. Oke. Selanjutnya kita lakukan load case. Nah, untuk load case-nya sama seperti load pattern, kita tulis dulu nama bebannya. Nah, seperti ini.
Untuk lab ini linear statik, untuk spek X sama Y ini menggunakan respon spektrum. Nah, karena respon spektrum, maka disesuaikan dengan fungsi yang sudah direncanakan tadi, yaitu padang. Untuk scale vektornya ini menggunakan kategori risiko dikalikan gravitasi dibagi I. Nah, untuk perbedaannya antara spek X sama Y ini di U1 sama U2. Untuk scale faktornya tetap sama. Jangan lupa ini dirubah ke respon spektrum. Nah, untuk when X, when Y ini linear statik, jangan untuk statik X sama Y ini juga sama. Lalu ditambahkan ini satu deadload, ditambah satu super deadload, ditambah satu left load. Ini non-linear statik. Nah, seperti berikut untuk scale faktornya disesuaikan juga. Oke, jika sudah kita define load combination. Nah, di sini saya merencanakan menggunakan acuan peraturan LRFD. Jadi ada banyak macam kombinasi mulai LRFD 1 sampai 78. Nah, ini isinya saya ambil contoh di LRFD 71. Nah, ini ada DETS, superimpose DETS, spek X, dan spek Y. Untuk skala faktornya disesuaikan sama dengan peraturan. Jadi untuk detailnya seperti berikut. Nah, LRFD 11 ini isinya untuk date-nya 1,4, SI DL-nya 1,4, hingga sampai tadi terakhirnya di 7. Nah, ini untuk isi dari setiap jenis kombinasi yang saya masukkan menggunakan metode ultimate. Oke, setelah semuanya jadi, maka dilakukan assign frame yang telah dibuat. Jadi, karena tadi sudah buat kolom, maka kita gambar tadi kolomnya. Nah, ini kita pilih mau gambar kolom atau balok. Nah, untuk posisinya dirubah X, Y terlebih dahulu. Ini tampak atas dengan elevasi ini 7 meter. Jika ingin diturunkan ini arah turun 3,5 0. Ini kita bisa buat baloknya sini. Nah, kita buat cross sesuai dengan grid yang sudah dibuat. Terus untuk kolomnya sama juga kita rubah dulu ke XZ dan juga YZ. Diperhatikan ini ada eh, keterangan yaitu 30 berarti di grid yang ke-30. Terus bisa juga mulai dari grid yang 0. Ini dari tampak potongan sampingnya. Itu sama juga menggunakan draw. Namun kita rubah dulu untuk kolom. Jadi ini terputus tiap tiap lantainya. Ini terus sampai semuanya sudah jadi. Kemudian kita juga tadi ya untuk define dari areanya jangan lupa ini area section define 2. Yang pertama ada plat lantai sebesar setebal 12 cm. Ada shear wall ini 25 cm. Nah, untuk 25 cm ini kita perkirakan dulu, kita prelim dulu. Jika nanti memang kurang, maka ketebalannya bisa kita tambah ataupun eh, shear wall-nya bisa kita tambah lagi. Untuk plat lantainya kita menggunakan Celtin dengan membrannya 0,12 0,12 dan material betonnya 25 MPa. Nah, untuk shear wall-nya sama juga, namun dengan ketebalan 0,25 meter atau 25 cm.
Kita menggunakan tipe yang Zelpin. Untuk pengaplikasiannya eh, sama seperti frame, namun di sini kita draw-nya yang draw area, rectangular area. Untuk plat pantai dari pojok ke pojok, terus ini. Nah, kalau untuk searwall, kita pakai potongan yang samping. Nah, ini. Untuk penempatan searwallnya bebas bisa di dalam ataupun di luar. Untuk aku ini eh, saya rencanakan di sisi samping-samping. Jadi ada dua searwall di sisi samping, kanan dan kiri, sama bagian arah vertikalnya. Jika sudah, maka kita dapatkan untuk frame sama areanya sebagai berikut. Nah, untuk gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, kita coba ekstrud. Nah, seperti berikut. Jadi untuk penempatan searwall, saya taruh di samping-samping seperti ini. Kita buat. Ya. Kemudian kita lakukan assign pembebanan. Di sini kita mulai dari eh, frame load. Maaf, maksudnya dari area load. Sebelumnya kita select terlebih dahulu untuk areanya. Nah, plat lantai kita select, kemudian kita lakukan assign area. Nah, di sini kita assign yang XIDL dulu sesuai dengan pembebanan yang sudah kita rencanakan. Nah, di sini untuk deadliftnya 1,6 enam. Lalu untuk beban hidupnya, ini ada beda-beda ruang operasi, ruang pasien sama koridor, dan ada beban hidup atap. Di sini untuk pemodelannya, selectnya kita sesuaikan dengan lokasi denah. Jadi yang tengah ini saya rencanakan sebagai koridor. Jadi loadnya ini, nah ini labnya 1,676, dan labnya 3,83, mohon maaf. Nah ini koridor. Dan yang sisi sini, untuk kanan kirinya saya bedakan untuk fungsi ruangnya. Ini 1,67 digunakan untuk ruang pasien. 1,67 yang ini untuk beban matinya. Nah, yang 1,92 ini merupakan beban ruang pasiennya. Nah, untuk ini saya asumsikan si setiap lantai itu tipikal, jadi bebannya sama terus menerus ke atas seperti ini. Untuk ini tadi yang 2,87 ini ruang operasi. Hmm. Ya, jika sudah kita select dulu semua areanya di lantai ini. Kemudian kita lakukan mesh. Nah, ini di define of, oh ya, di assign terus automatic automatic area mesh. Ini kita pilih
kemudian kita pilih yang ini, the maximum size, kita buat setiap setengah meter. Nah, fungsi dari mesh ini agar pembebanannya merata ke seluruh platnya. Oke, setelah itu kita lakukan pembebanan untuk beban angin dengan cara kita select tiap lantai, terus assign, join load, force. Nah, kalau kita menggunakan ini WNX sama WNY. Kemudian kita isi kalau WNX arah X, kemudian WNY arah Y. Ini dengan data yang telah kita siapkan perhitungan sebelumnya. Jadi ada gaya angin datang sama gaya angin misal. Nah, di sini kita bedakan arah Y sama arah X-nya. Seperti ini. Dapatkan hasil tiap lantai. Contoh ini di lantai 1 sebesar 4,8. 4,8 gitu. Kita buat per lantainya di assign seperti itu, yaitu tepatnya di joinnya. Setelah semua sudah definisikan, begitu frame dan juga pembebanannya, kita lanjutkan dengan running, itu run analyze, run. Iya, jangan lupa untuk perletakannya paling bawah di join perletakan itu dibuat menggunakan tipe perletakan speed. Oke, kemudian berikut untuk hasil setelah runningnya. Jadi ini apa, bangunannya sudah terjadi setelah pembebanan sebagai berikut. Setelah itu kita cari base reaction dan juga
hasil dari total berat sendiri strukturnya dengan cara eh, ini kontrol T, yaitu tabel yang pertama kita klik turbo data mass and weight, kemudian struktur objeknya kita klik reaction. Nah, untuk load case-nya kita pilih yang gempa, yaitu spek XY dan static XY. Kemudian oke. Nah, kemudian didapatkan sebagai berikut untuk hasil dari gempa arah X sampai Y sudah sama karena ini simetris. Nah, kemudian untuk hasil dari self-weight atau berat sendiri sebetulnya sebagai berikut, yaitu 64.000 kg. Nah, kemudian kita masukkan ke kontrol sistem struktur. Ya, yang pertama input data rencana gempa, yaitu kategori 4 sesuai dengan fungsi bangunan. Dapatkan hasil sebagai berikut. Lalu, nah tadi kita masukkan di ini 0,44. Bang, anu gerak, gatuan enggak? Record ya, saya record. Oh, ikut baik. Oke, kemudian yang tadi hasilnya kita masukkan ke sini 8,23 hasil base reaction-nya, dan didapatkan hasil pengskalaan gempa simpangan sebagai berikut. Ya. Kemudian eh, setelah semuanya selesai, maka eh, sudah didapatkan hasil simpangan dari pemodelan dua sistemnya. Oke, terima kasih. Berikut hasil dari pekerjaan saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.